dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Angkatan ketiga. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 9 SLB Marsudi Utomo Kesamben dengan tematika hemat energi, subtematika energi listrik, pembelajaran ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sekarang hari apa? Hari Senin, tanggal berapa anak? Tanggal 18 Oktober tahun 2021. Kalian sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita tulis ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Habib, silakan berdiri berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selesai. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu absensi dulu ya kehadiran kalian. Binar, Anita, Raka, Habib. Hadir semua ya hari ini. Pintar. Anak-anak sudah siap belajar semua kah hari ini? Ya. Masih semangat semua kan? Hebat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tematika hemat energi dengan subtematika hemat energi listrik. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah pembuatan roti bakar berisi sosis. Ada yang pernah buat roti bakar apa belum? Pernah. Hebat. Nanti kita praktek sama-sama ya. Kemudian kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga dan kenampakan alam yang ada di pegunungan. Kalian sudah siap belajar hari ini? Nah, nanti Ibu kasihkan bahan-bahan untuk membuat roti bakar. Kalian harus bekerja sama, harus bersatu, terus menyelesaikan tugas dari Ibu, dijadikan roti bakar berisi sosis. Bahan-bahannya udah Ibu siapkan, nanti kalian praktek. Siap untuk mengikuti praktek hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdiri semua, kita ini semua yuk, biar semangat. Menyapa yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Yeay, tepuk tangan. Udah kembali anak-anak. Anak-anak, di masa pandemi seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? 5M masih ada yang ingat apa enggak? Memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini supaya kalian lebih bersemangat, Ibu ada reward. Ketika kalian sudah mencapai satu indikator, kalian nanti mendapatkan reward gambar bintang. Jadi kalian harus berlomba-lomba. Siapa yang paling banyak dapat reward, nanti Ibu kasih hadiah. Jangan lupa di akhir pembelajaran nanti ditempel di sana ya rewardnya. Nah, ditempel di belakang. Sudah bisa dipahami anak-anak? Terima kasih. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang hemat energi. Nah, di rumah kalian semua menggunakan listrik kan? Nah, listrik dapat digunakan di berbagai kegiatan, misalnya nyetrika, terus menyalakan lampu, lihat televisi, mendengarkan radio. Kita semua menggunakan listrik. Di kantor juga menggunakan listrik, pabrik-pabrik juga memakai listrik. Jangan menyalakan lampu saat siang hari. Memelihara tanaman dan ikan tidak usah menggunakan listrik. Kita perlu menghemat listrik agar listrik kita awet. Nah, salah satu cara untuk menghemat penggunaan listrik adalah dengan menggunakan bahan bakar. Nah, salah satu
hemat listrik. Roti bakar isi sosis ini tidak dimasak menggunakan listrik, melainkan dibakar atau dipanggang. Yuk kita ikuti langkah-langkah pembuatannya. Alat-alat yang perlu dipergunakan saat membuat roti bakar isi sosis adalah yang pertama teflon pinter, yang kedua penjepit, yang ketiga spatula, yang keempat adalah solet. Kalian sudah mengerti barang-barang ini di rumah kan? Kalian punya alatnya? Nah, nanti di rumah juga bisa praktek kalau seperti itu ya. Bahan-bahan yang perlu digunakan saat membuat roti bakar berisi sosis adalah yang pertama roti tawar, bahan dasarnya ya roti tawar, dan isiannya apa tadi anak-anak? Sosis. Juga kita pakai mentega. Nah, di dalamnya nanti kita pakai daun selada, kita pakai tomat, juga kita pakai saus mayones. Nah, anak-anak sudah tahu semua kan? Habib sudah paham? Raka? Anita? Dinar? Nah, anak-anak ibu emang hebat semuanya. Yuk, kita lihat proses pembuatannya ya. Nah, ini akan ibu bagikan materi yang kita pelajari hari ini. Kalian baca baik-baik ya anak-anak. Ini untuk Raka. Ibu bagikan RKPD-nya dulu ya. Dinar, Anita, Habib, dan Kakak. Yang nomor 1 kita baca bersama-sama dulu yuk, soalnya apa? Nah nih, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Sebutkan 6 langkah dalam pembuatan roti bakar isi sosis yang kamu ketahui. Ayo apa aja? Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Ayo Bib, jelas Bib. Nomor 1. Siapkan koper-koper balik. Bahan dan alat. Nomor 1. Sudah. Nomor 2. Panaskan teflon. Mau. Ini loh Dit. Nah, panas. Kakak bisa? Hebat ya. Setelah kuningnya akan diberikan. Ini diapakan anak-anak? Diolesi dengan mentega. Setelah itu baliknya ya, 2 sisi roti diolesi dengan mentega semua. Setelah itu nyalakan kompor. Kalian harus berhati-hati dalam menggunakan kompor karena api sangat berbahaya. Sebelum rotinya dimasukkan dikasih apa? Mentega atau margarin. Tunggu sampai menteganya meleleh. Nah, setelah itu masukkan rotinya. Setelah berwarna kecoklatan, terus dibalik.
kita akan menggoreng apa nama? Sosis. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke wajan harusnya dipotong-potong dulu ya biar gak kepanjangan. Setelah hampir matang, kita angkat. Nah, berikut cara penyajiannya. Ini roti bakar yang pertama tadi. Terus dikasih apa anak? Sosis. Dikasih sosis, pinter. Setelah itu kasih mayones. Atasnya lagi kita kasih selada. Terus selanjutnya kita kasih apa anak? Tomat, betul. Terus kita kasih mayones lagi. Ya, yang terakhir kita tutup dengan roti yang kedua. Nah, sekarang rotinya sudah siap dinikmati. Selamat makan. Pengen gak? Yuk kita makan sama-sama yuk, keluar dulu yuk. Nah, tapi sebelum keluar, ingat kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yuk kita keluar sama-sama. Anak-anak, kita pakai sarung tangan dulu ya sebelum memulai praktik. Kita pakai yang benar biar semua jari-jarinya masuk ya. Ya semuanya, nah hebat. Yuk kita praktik yang pertama.
apa? Karena kalian sudah berhasil melakukan praktek membuat roti bakar, ibu kasih reward. Ini untuk Dinar, untuk Anita, untuk Habib, dan untuk Raka. Nah, anak-anak, tadi dengar nggak waktu kita goreng roti bakar ada suara kling gitu? Dengar nggak? Nah, Kak, mengapa kita bisa mendengar? Karena kita mempunyai telinga. Karena telinga kita berfungsi dengan baik, akhirnya kita dapat mendengarkan suara yang masuk. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yuk kita lihat yuk gambar selanjutnya. Anak-anak, kita buka materinya yang ada gambar telinganya ya. Yang ada gambarnya telinga seperti ini. Nah, semua sudah? Ayo diraba, telinganya masih apa enggak? Ayo, ada telinganya ada berapa ini? Ada dua, ada telinga kanan dan telinga kiri. Nah, ini ibu sudah membuatkan gambar telinga. Yang sebelah sini, ini namanya apa? Daun telinga, betul sekali. Ini adalah bagian nomor 1 atau telinga bagian luar. Nah, fungsi dari telinga bagian luar adalah, kita baca yuk. Telinga luar adalah daun telinga. Telinga luar berfungsi untuk menampung suara. Anita. Iya, Bu. Nah, berarti Anita dengar kan apa yang Ibu katakan? Pinter. Yang kedua lanjut ya, yang sebelah sini ini adalah telinga bagian tengah atau selaput gendang. Nah, selaput gendang ini fungsinya untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Jadi di dalam telinga kita itu ada selaput gendang atau gendang telinga yang fungsinya adalah untuk meneruskan suara dari telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Yang ini gambarnya seperti siput ya. Namanya apa anak-anak? Rumah siput. Betul, hebat sekali Raka. Ini namanya rumah siput. Nah, rumah siput ini juga mempunyai fungsi menarik getaran bunyi atau suara yang diterima dari telinga tengah untuk diteruskan ke otak sehingga terdengarlah suara. Jadi proses masuknya suara itu seperti ini anak-anak. Yang pertama, suara itu masuk nih ditangkap dengan telinga luar kalian. Setelah itu ditangkap lagi oleh selaput gendang. Suara masuk di selaput gendang, lalu kemudian diproses di rumah siput. Setelah diproses di rumah siput, suara akan diteruskan menuju ke otak sehingga jelas. Oh, tadi aku dipanggil sama Bu Jenny. Benar. Nah, berarti Dinar masih bisa menggunakan fungsi indera pendengarannya dengan baik. Kita akan mengerjakan LKPD 2. Yang pertama adalah sebutkan 3 bagian telinga yang kamu ketahui. Ayo, telinga bagian apa saja? Telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yuk kita kerjakan LKPD-nya nomor 1.
Benar, Habib, dan Baka. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sekarang Ibu tanya, tadi kuenya masih kan? Coba dikeluarkan. Di dalam kue tadi ada apanya coba? Sosis, terus tomat sama selada. Tomat sama selada. Nah, tomat sama selada ini adalah salah satu tumbuhan yang dapat dibudidayakan di dataran tinggi. Kalian pernah nggak pergi ke gunung? Pernah pergi ke bukit kan? Nah, di sana banyak sekali tanaman-tanaman sayuran yang dibudidayakan, termasuk diantaranya tomat dan selada. Yuk kita pelajari materi berikutnya. Anak-anak pernah ke pegunungan? Pernah di gimana? Udara di sana? Sejuk. Pernah bermain ke sungai? Pernah. Tapi kalau bermain ke sungai harus dengan pengawasan orang dewasa, orang besar, orang tua boleh, kakak boleh. Terus pernah nggak lihat Pak Tani membajak sawah? Pernah juga kan? Nah, di sini kita harus bersyukur karena memiliki keindahan alam yang sangat banyak. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menganugerahi kita keindahan, kesuburan sehingga udara yang kita hidup menjadi udara yang sangat segar. Kita mengucapkan apa anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang mau? Raka, pinter. Yuk maju ke depan. Kerajaan mereka. Tentunya kamu tahu bahwa bumi tidak rata. Dari atas gunung kamu dapat melihat sawah. Kamu juga melihat sungai yang mengalir. Itulah sedikit contoh tentang kenampakan alam. Kenampakan alam baik daratan maupun perairan. Penduduk desa biasanya bekerja sebagai petani. Di dataran rendah cocok untuk menanam padi, palem muda, dan tebu. Dataran tinggi cocok untuk menanam tegas, kopi, dan sayuran seperti selada, wortel, brokoli, dan semua buah-buahan segar seperti apel, stroberi, dan jeruk. Makasih Mas Raka. Ini bintang-bintangnya buat Mas Raka. Bacaan di atas kita ketahui bahwa di dataran tinggi banyak sekali cengkeh, kopi, dan sayuran. Seperti apa sayurannya? Seperti selada, tomat, dan brokoli. Juga buah-buahan segar seperti apel, stroberi, dan jeruk. Pintar semuanya. Nah, kalian pernah pergi ke gunung kan? Banyak sekali kan buah-buahan di sana. Ada yang jual pala, ada yang jual stroberi, ada yang jual jeruk. Kalian senang nggak melihat pegunungan? Senang, pintar. Yuk kita lihat ke halaman berikutnya ya. Kita akan mengerjakan LKPD yang ketiga. Soal nomor 1, sebutkan 3 kenampakan alam yang kamu ketahui. Nah, dari bacaan di atas, ibu punya gambar nih. Nah, di situ terlihat gambar apa saja anak-anak? Ayo ditulis di LKPD-nya masing-masing. Ayo, lihat apa lagi? Pepohonan juga boleh.
membuat roti bakar isi sosis, terus mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya, kemudian membaca tentang penampakan alam di daerah pegunungan, serta hasil budidaya yang dapat dikembangkan di daerah dataran tinggi. Sekarang sudah paham semuanya, anak? Siswa kelas 9, hebat, hebat, hebat. Nah, setelah itu kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, di halaman terakhir nih, kalian sudah bisa menyelesaikan 3 LKPD. Sekarang halaman terakhir yaitu evaluasi pembelajaran hari ini. Yuk kita kerjakan mulai nomor 1. Yang ada di dalam gambar, ini yang telinga bagian apa, beserta fungsinya ya. Fungsi dari telinga bagian luar, fungsi telinga bagian tengah, dan fungsi telinga bagian dalam. Bisa? Yuk, ya. Tadi buah-buahannya apa aja yang dibudidayakan, terus sayurannya tadi yang terdapat di dalam roti kalian, dan hasil perkebunannya apa aja. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ini, Kakak. Pinter. Ini sudah. Kakak pertanyaan saja ya yang dikumpulkan. Nah, jika udah selesai, ini kurang sedikit. Nah, bila sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya, saya kasih tanda bintang. Kemudian tanda bintang lagi untuk Habib dan Raka, kalian semua anak-anak yang hebat. Siswa kelas 9, hebat, hebat, hebat. Yeay. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
yang hebat, generasi yang cerdas. Cukup sekian, wassalamualaikum.